Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini yaitu bulan Ramadan, awal hari Sabtu. Semoga kita dalam menjalankan bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan puasa sampai akhir bulan Ramadan. Sebelum kita mulai mengaji, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya sholihah syai'ulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. Untuk ngaji pagi hari ini yaitu kitab Safinatun Najah halaman 29 tentang jamak takdim dan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi ikilah fasal surutu jam'i takdimin. Surutu jam'i takdimi utawi piro-piro syarat jamak takdim iku arbaatun ono papat. Albada'atu suci iku ngawiti bil ula kelawan sholat kang awal. Sing nomor loro wa niyatul jam'i dan niat jamak fiha ing dalam sholat awal. Wal muwalatu lan terus menerus nuli-nuli bainahuma antarane sholat karone antara jamak takdim sholat duhur atau sholat asar. Wa dawamul udri lan langgengi udzur, adanya sebab udzur kita tidak bisa menjalankan sesuai waktunya. Faslun utawi ikilah fasal surutu jam'i takhirin utawi piro-piro syarate jamak takhir iku isnani ono loro. Suwiji iku niat takhir, niat jamak takhir. Wa qad baqiya lan halih teman-teman ijih tetep. Wa qad baqiya lan halih teman-teman ijih tetep min waktil ula sanging waktu sholat yang pertama. Apa ma barang yasa'uha kang kamot atau kesulitan ha ing sholat ula. Wadawamul udri lan langgengi udur, adanya sebab udur kita nggak bisa menjalankan sholat pada waktunya. Ila tamamisa nihati maring sempurnani sholat kang kaping pindho ke asar, dari duhur ke asar. Berarti sholat duhurnya di jamak di waktu sholat asar. Nah, dalam penjelasan dalam kitab Kasifatus Sajah dijelaskan bahwasanya jamak takdim ini tadi sesuai syaratnya ada unsur perjalanan atau sebab hujan yang terus-menerus atau mator dalam perjalanan atau dalam kondisi hujan yang terus-menerus dalam satu hari, enggak mau ke masjid atau apa seperti itu. Itu ada 4 syarat. Yang pertama, memulai yang pertama niat
karena waktu dan mengikuti mengikuti musolinya. Musolinya itu tujuannya perjalanannya itu jamak takdim, berarti kita awali karena nanti jarak jauhnya itu dalam perjalanan ya harus jamak takdim lebih dari 40 kilo, 80 kilo seperti itu. Nah ini nanti besok selanjutnya nanti syurutul qasri atau jamak kosornya. Sholat kosornya bagaimana? Ini intinya jamaknya. Dikumpulkannya antara dua sholat itu karena sebab waktunya mepet. Yang kedua mengikuti waktu juga seperti itu. Kalau mendahulukan sholat asar dulu ketimbang zuhur, nah ini juga nggak sah kalau tidak ada waktu yang disebabkan oleh waktu. Juga ini harus ada tujuannya. Kalau nanti ada niat, ini niatnya bahwasanya niat dalam sholat yang pertama itu harus ada pembeda yang jamak takdim yang disyariatkan atau jamak takdim yang dalam kondisi main atau lupa, seperti harus ada niat. Intinya ada dua, nawa itu usolli, nawa itu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Nah ini harus ada niat dalam jamak takdim ini, usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Nawa itu ada, harus nawa itu saya berniat usolli, saya sholat saya fardhu dhuhri, sholat fardhu zuhur saya kumpulkan di asar. Nah ini namanya dengan asar ini berarti sholat zuhur dikumpulkan dengan asar, berarti sholat asarnya maju seperti itu namanya jamak takdim, memajukan waktu yang harusnya sholat asar itu jam 3 dilaksanakan jam 1 seperti itu. Yang ketiga syarat jamak takdim yaitu terus menerus itu ya melakukannya sholat itu harus mualah terus menerus ya, setelah sholat zuhur kemudian sholat asar tetap 4-4 seperti itu, harus 4-4. Menurut Said Yusuf Az-Zubaidi dalam kitab Irsyadul Anam mengatakan bahwasanya tidak boleh memisah antara sholat zuhur dengan sholat asar yang terlalu lama. Ya sekiranya 2 rakaat paling sedikit seperti itu. Untuk ya jangan lebih jangan lama-lama memisah antara melakukan sholat zuhur dengan sholat asar seperti itu. Ini harus sesuai mualah terus menerus, tidak boleh bisa secara lama atau wilan. Yang keempat, karena adanya udzur itu karena kondisi bepergian. Untuk bepergian ini dalam melaksanakan takbiratul ihram atau dalam kondisi untuk menjamak sholat ini ya dalam kondisi bepergian tadi, ini harus ada sebab dawamul udri ya tadi, seperti kita sholat zuhur di negara umpama di Indonesia mau ke Malaysia naik pakai perahu. Nah ini dalam perjalanan nanti dikhawatirkan terjadi apa-apa ya kita niat jamak takdim dulu. Dalam perjalanan kita nggak tahu nanti. Oleh karena itu dalam perahu safina itu harus ada niat jamak
atau di tengah-tengah sholat yang pertama ya harus ada jamak. Itu yang harus Anda ketahui. Untuk syarat jamak takdim itu seperti itu, harus bepergian, ada yakin atau don terjadi kejadian sesuatu yang tidak dihindarkan seperti itu. Oleh karena itu dalam bepergian kita lebih baik jamak takdim. Nanti kalau dalam perjalanan kita nggak tahu ada apa-apa ya kita jamak takdim. Kalau bisa mengukur dalam perjalanan nanti itu mengetahui atau tidak, ya kita lebih baik jamak takdim seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir ini ada dua. Yang pertama niat takhir, jamak takhir, yaitu karena melewati waktu atau nanti sebelum bepergian sudah niat jamak takhir. Nanti saya mau ke Jakarta, dalam perjalanan nanti kalau sudah di Solo saya jamak takhir di sana. Itu ada niat, intinya seperti itu. Atau nanti dikosor atau tidak, lihat kondisi seperti itu. Intinya harus ada niat jamak takhir maghrib ila isya. Umpama maghrib waktunya sebentar untuk dalam perjalanan eman, nanti jamak takhir di perjalanan di masjid rest area atau sana, kilometer sana, seperti itu. Harus mengucapkan nawaitu takhiril maghrib ila isya. Seperti itu, harus ada niat nawaitu takhiril maghrib ila isya. Saya berniat mengakhirkan sholat maghrib kepada sholat isya. Nah, ini harus mengakhirkan sholat maghrib kepada di tempatnya sholat isya. Nah, oleh karena itu sholat maghribnya pindah di waktu sholat isya seperti itu. Yang kedua ya sama dengan jamak takdim, ada sebab udzur bepergian. Dalam kesempurnaan dalam sholat ini diwajibkan bagi musolli untuk melaksanakan sesempurna mungkin, ya 4 kalau bisa. Kalau di jamak nggak ada waktunya, ya kalau bisa tamam 4 di jamak. Zuhur, asar, jamak takdim 4. Nah, seperti itu. Terus sholat maghrib isya 3, 4 seperti itu. Itu yang kalau bisa, kalau ada waktu. Terus untuk apabila ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab khilafnya Abu Hanifah, bahwasanya ada 2 waktu. Fakta ini dalam pekerjaan itu harus ada pengecualian, seperti dalam haji, kita melaksanakan haji seperti menjalankan wukuf Arafah dan di Musdalifah, kita ya boleh, karena menggabungkan antara dalam wukuf Arafah, dalam perjalanan wukuf Arafah ke Musdalifah itu dikhawatirkan hadas terjadi, nggak ada air, ya kita jamak takhir atau jamak takdim itu seperti itu. Dia ada kekhawatiran nanti kalau sewaktu-waktu karena padang Arafah jarang air kalau zaman dulu seperti itu, kalau nggak membawa air sendiri. Kalau sekarang kan setiap di wukuf Arafah setiap tenda ada kamar mandi, nggak khawatir kita menjalankan sholat. Kalau zaman dulu ada kekhawatiran melakukan haji
pada Arafah dan Musdalifah seperti itu, atau dikhawatirkan terbukanya aurat kayak seperti itu. Ini menurut Abu Hanifah itu boleh afdol untuk melaksanakan jamak takhir atau jamak takdim seperti itu karena ada kekhawatiran. Menurut Imam Syarqawi ada masalah dilarang atau dihindari jamak bagi orang yang sakit. Jamak itu kalau kita operasi atau apa, waktunya mepet. Ini menurut Imam Syarqawi yamtani'u al-jam'u bimarodin, sebab sakit. Nah, seperti itu. Tapi menurut Imam Juyati dikatakan boleh menjamak atau jamak takdim, jamak takhir bagi orang yang sakit. Ini ada dua pendapat yang saling. Menurut Imam Syarqawi dilarang. Kalau Imam Ajiyati itu diperbolehkan untuk jamak takdim atau jamak takhir seperti itu, karena kesulitan orang yang sakit itu banyak masyakohnya untuk menjaga kesucian dohirnya seperti itu. Oleh karena itu sholatnya kadang kurang sempurna, diperbolehkan untuk duduk, tidak harus berdiri seperti itu. Disebutkan dalam Fathul Mu'in ya, dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, untuk ibadah itu ya berbeda-beda, tapi sah tanpa harus ada sesuai pendapatnya tadi, ada dasar marojeknya. Anda mengikuti Imam Syarqawi atau Imam Ajiyati boleh, terserah. Itu dalam ibadah itu intinya semuanya sah, tapi harus ada marojeknya seperti itu. Kalau antara jamak takdim, jamak takhir bagi orang yang sakit seperti itu. Demikian pengajian kitab Safinatun Najah pada bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi umat Islam, bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ilmu kita bagi anak turun kita dan mendapat amal jariah nanti di hari kiamat. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbing fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minar fitani. Rabbing fa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minar fitani. Akhirul kalam, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.